Kanit Reskrim Polsek Batu Sopeng tewas setelah dianiaya oleh seorang sopir mobil yang diduga mengangkut BBM ilegal. Korban sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Seorang anggota polisi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur tewas saat bertugas menyelidiki dugaan kasus bahan bakar minyak ilegal pada Selasa 17 Desember 2024. Kejadian bermula saat Aibda Kiswanto yang menjabat Kanit Reskrim Polsek Batu Sopeng bersama dua anggotanya ke desa Batu Butok dan berhenti di depan sebuah kendaraan mobil pickup. Saat personil turun dari kendaraan dan akan memeriksa muatan dari mobil pickup ini, datang seseorang dengan nada marah dan menimbulkan ketegangan. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kosong hingga korban jatuh tidak sadarkan diri. Selanjutnya, korban dilarikan ke Puskesmas Muara Komam untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia. Dari peristiwa tersebut, polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku penganiayaan beserta barang bukti mobil pickup dan muatan BBM jenis Pertalite di Polres Pasir. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Polisi korban penganiayaan sopir mobil BBM ilegal dimakamkan di kampung halamannya di Lamongan, Jawa Timur. Suasana duka menyelimuti rumah Kanit Reskrim Polsek Batu Sopeng di Desa Trepan RT 02 RW 01 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah ini disambut isak tangis keluarga besar dan kerabat, terutama ketiga anak almarhum. Usai sholat maghrib, jenazah dimakamkan. Pemakaman dihadiri Wakapolres Pasir Kompol Doni Dwija Romansa dan Kasat Reskrim Polres Pasir Ibtu Helmi Saputro. Wakapolres Pasir memimpin penghormatan terakhir dengan simbolis mencangkul tanah untuk makam almarhum. Aibda Kiswanto mengawali karir di institusi Polri pada tahun 2003 sebagai bintara di Polres Pasir. Aibda Kiswanto dipindah tugaskan ke Polsek Batu Sopeng pada tahun 2011. Almarhum Aibda Kiswanto meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. 1 anak almarhum masih berusia 3 bulan. Tidak ada firasat karena kan memang kerjaan suami saya memang gitu. Tugas sudah jadi tugasnya. Terus sangat sakit lah perasaan kami. Iya, kemarin sempat ya ngabarin sih kalau mau berangkat, mau kerja gitu pasti kabar. Ngabarin ya? Iya, izin dulu. Makanya kemarin kaget tiba-tiba kok dengar kabarnya seperti itu. Diberitakan sebelumnya Aibda Kiswanto tewas setelah dianiaya sopir mobil pengangkut BBM ilegal yang akan diperiksanya. Korban sempat dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pasir, Ibtu Helmi Saputro, dan kami juga sudah terhubung dengan istri dari mendiang Aibda Kiswanto, Ibu Rosalia. Selamat pagi, Ibtu Helmi dan juga Ibu Rosalia. Selamat pagi. Ya, kami akan ke Ibtu Helmi terlebih dahulu. Pak Helmi, ini bagaimana kronologi kejadian sebenarnya? Awalnya seperti apa? Bisa diterangkan pada kami? Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan, Pak, bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, bahwa yang bersangkutan almarhum Aibtu Anumerta Kiswanto sedang melaksanakan mobile dalam rangka pemenuhan program Astacita, yaitu untuk penindakan BBM ilegal. Kemudian
yang bersangkutan mendapat informasi bahwa ada pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di sekitar wilayah perbatasan antara Batu Kajang atau Batu Sopang dan Kecamatan Komam, yaitu di Desa Batu Butok. Mendapatkan informasi tersebut, Aibtu Anumerta Kiswanto beserta 2 orang anggota lainnya mendatangi adanya informasi tersebut. Nah, setelah mendatangi lokasi, ditemukan bahwa adanya satu mobil pick up yang memuat jerigen jenis Pertalite yang diduga itu hasil dari penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sehingga ketika sampai di TKP yang bersangkutan almarhum langsung mendatangi mobil tersebut dan mengecek apakah benar itu merupakan BBM bersubsidi yang disalahgunakan. Nah, pada saat dicek keluar dari luar kios, pelaku atas nama inisialnya IN, usia 37 tahun, langsung mendatangi dan mengajak almarhum untuk cekcok. Tanpa berpikir panjang, pelaku langsung mengarahkan pukulan ke arah wajah Aibtu Anumerta Kiswanto, sehingga Aibtu Anumerta Kiswanto langsung melawan dengan cara mencoba untuk mengamankan pelaku beserta 2 orang anggota lainnya. Namun pelaku tetap melawan dengan tangan kosong, yaitu pukulan ke arah Aibtu Anumerta Kiswanto beserta 2 orang anggota lainnya, sehingga ketegangan itu terjadi sekitar hampir 10 menit, sehingga setelah 10 menit berjalan, Aibtu Kiswanto tiba-tiba langsung terkapar, jatuh tersungkur begitu Pak. Kemudian setelah jatuh tersungkur, 2 orang anggota lainnya membantu untuk menyadarkan. Setelah dibantu untuk menyadarkan, karena tidak kunjung sadar, akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Muara Komam. Baik, Pak Kasat, kemudian saat untuk itu, pelaku, Pak Kasat, ini artinya baik, saat kemudian itu, untuk pelaku, saat peristiwa terjadi, ya. itu pada saat peristiwa terjadi itu Gimana, artinya pelaku hanya seorang diri, Pak? Pelaku itu 2 orang, Pak. Ada 2 orang, satu di dalam mobil dan satu melakukan pengantaran ke dalam kios gitu. Pengantaran BBM ilegal itu ke dalam kios. Ini artinya Jadi pada saat yang melawan itu 1 orang. yang melawan itu hanya 1 orang, sementara saat itu mendiang Kiswanto ini bersama dengan 2 rekan lainnya, begitu Pak ya? Betul, 2 rekan anggota polisi lainnya, yaitu 3 orang, sebanyak 3 orang berarti. Sejauh ini Pak, dari pemeriksaan, apakah benar BBM yang saat itu dibawa oleh pelaku ini ilegal? Berdasarkan hasil penyidikan benar Pak, bahwa BBM yang dibawa oleh pelaku ini adalah hasil dari BBM ilegal bersubsidi jenis Pertalite yang diambil dari SPBU resmi. Untuk sejauh ini Pak, apakah sudah ada penetapan tersangka? Ada berapa tersangka yang ditetapkan? Sampai sejauh ini sudah ada 2 tersangka Pak yang kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu yang pertama atas nama IN, inisial IN 37 tahun, dan yang kedua inisial MS 33 tahun. MS. Pak, apakah kedua pelaku ini pemilik langsung dari BBM ilegal tersebut, Pak? Betul Pak, kedua pelaku ini pemilik langsung dari BBM ilegal tersebut dan dibiayai secara pribadi oleh pelaku yang atas nama IN. Ini rencananya BBM ini mau disalurkan kemana, Pak? Disalurkan ke beberapa titik di sekitaran Kabupaten Pasir, Pak. Dijual ke kios-kios atau ke beberapa orang juga secara pribadi dijual. Kemudian ada juga dijual, rencananya dijual kepada supir-supir travel yang sering melewati kawasan Batu Kajang dan Komam situ. Lalu Pak, dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini mendapatkan BBM ilegal ini dari mana, Pak? Dari SPBU di Kabupaten Tabalong, Pak. Kabupaten Tabalong Kalsel. Kebetulan secara geografis Polres Pasir berbatasan langsung dengan Kabupaten Kalsel, yaitu di Polres Tabalong.
Baik, baik, terima kasih Pak Kasat. Selanjutnya kami akan berkomunikasi dengan Ibu Rosalia. Selamat pagi Ibu Rosalia. Selamat pagi. Ya Ibu Rosalia, sejauh ini pengetahuan Ibu, apa yang menyebabkan almarhum meninggal dunia Bu? Itu saya kurang tahu ya Pak, karena nggak tahu kabarnya juga. Saat itu Ibu posisinya berada di Pasir atau berada di Lamongan ketika peristiwa terjadi? Di Pasir. Di Pasir. Lalu kembali ke Lamongan bersama dengan mendiang Kiswanto ya Bu ya? Iya. Ibu, selama ini mungkin Ibu bisa menceritakan apakah almarhum sempat bercerita tentang tantangan-tantangan bekerja selama bertugas di Pasir? Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan Bu, selama ini komunikasi dengan almarhum seperti apa? Apakah sempat bercerita dengan Ibu? Ya, bertugas seperti biasanya, menjalankan tugasnya gitu Bu. Untuk komunikasi terakhir Bu, pada saat hari peristiwa itu apakah sempat menghubungi Ibu? Pamit ke kantor aja sih saat itu. Pamit seperti biasa saja Bu ya? Iya. Ibu mungkin bisa diceritakan Bu kepada kami, di mata Ibu almarhum itu seperti apa? Almarhum suami saya itu sosok yang baik, penyayang keluarga. Ya, Ibu sejauh ini Dan almarhum adalah tulang punggung dari keluarga kami. Ibu Yang ditinggalkan dengan 4 orang anak. 4 orang anak Bu ya. Ibu kalau boleh tahu ini yang paling kecil usia berapa Bu anaknya? 3 bulan. 3 bulan. Untuk yang paling besar Bu? Yang paling besar kuliah di Poltekkes Samarinda. Anak Ibu yang paling besar sudah tahu Bu? Dan yang kedua kebetulan ya sudah kebetulan ikut ke Lamongan juga. Terus yang kedua itu ingin melanjutkan seperti papahnya. Harapan kami ya untuk anak-anak ke depannya nanti. Ingin menjadi polisi juga begitu ya Bu ya? Iya. Ibu mungkin bisa disampaikan harapan Ibu untuk pihak kepolisian mengenai kasus ini. Untuk kasus ini saya serahkan kepada yang berwajib untuk menanganinya saja. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Rosalia atas waktunya berwawancara bersama kami di Kabar Utama Pagi. Sebelumnya juga bersama kami tadi Kasat Reskrim Polres Pasir Ibtu Helmi Saputro. Terima kasih Pak Helmi atas waktunya bersama kami.